Puji Tuhan, haleluya, selamat malam bagi semua teman-teman dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami kembali hadir untuk berbagi kehidupan, berbagi kesaksian kepada semuanya. Dan kami terus berdoa kiranya semua kita ada di dalam kebaikan Tuhan, ada di dalam kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa hidup di dalam kekuatan, bisa hidup di dalam kemenangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kondisi yang serba tidak pasti, apalagi di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19. Dan pada malam hari ini, di dalam kesaksian-kesaksian yang disampaikan, seperti biasanya saya perlu terus mengulangi supaya kita menjadi jelas tujuan daripada program ini, bahwa supaya kasih Tuhan yang begitu sempurna, kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu ajaib, itu bisa menyentuh semua manusia. Jadi ini bukan program untuk menunjukkan bahwa ada satu agama yang hebat, itu sama sekali tidak penting dan juga tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang bukan membawa agama, Tuhan Yesus datang ingin memberi kasih-Nya kepada manusia, ingin berbagi kasih kepada semua orang, baik latar belakang apapun, dari golongan apapun, dari suku apapun, dari bangsa apapun, dari warna kulit apapun, itu tidak jadi masalah. Ya, Tuhan Yesus cinta semua bangsa, Tuhan Yesus cinta semua manusia. Kenapa? Karena Dia Tuhan, Dia yang menciptakan Anda, Dia yang menciptakan semua manusia, makanya Dia sayang sekali kepada manusia. Itu sebabnya Dia hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya. Dan narasumber-narasumber yang kami hadirkan itu adalah sebagai contoh bahwa kasih Tuhan yang begitu besar telah menyentuh dan mengubahkan banyak orang. Nah, pada malam hari ini kita akan dengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu haji yang tadinya dia tidak mengenal Tuhan Yesus, yang tadinya dia tidak melihat kebenaran yang ada di dalam Injil, bagaimana kuasa Tuhan yang mengubahkan kehidupannya, yang menjamah dia, yang memindahkan dia dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan. Nah, kita akan saksikan bersama-sama apa yang terjadi di dalam kehidupan Ibu Iin. Oke, kita sambut Ibu Iin. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pak Pendeta. Ya, puji Tuhan, kami senang sekali Ibu bisa hadir dan mau berbagi kesaksian kepada semua teman-teman yang sudah menunggu kita pada malam hari ini. Dan kami berdoa Ibu terus diberi kekuatan dan diberi hikmat oleh Tuhan supaya di dalam perjalanan mengarungi kehidupan ini, Ibu tetap ada di jalur yang Tuhan kehendaki. Oke, Ibu, bisa diceritakan kepada teman-teman ya secara lengkap apa yang terjadi dengan Ibu, bagaimana latar belakang Ibu dari seorang Muslim, dan bagaimana Ibu bisa beralih dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Silakan Bu, dibagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Iin. Baik, Pak Pendeta. Malam ini saya akan bercerita mengenai diri saya sendiri, pengalaman saya sendiri yang luar biasa saya rasakan sehingga saya bisa hijrah ke menjadi pengikut Kristus. Jadi saya berasal dari keluarga Muslim, bapak ibu saya seorang Muslim, dan bapak saya juga, ibu saya sudah seorang haji juga, dan saya tahun 2008 juga sudah berhaji. Saya adalah seorang Muslim dulu, adalah seorang Muslim yang taat. Jadi saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu kecuali dalam berhalangan seorang wanita, dan saya pun juga menjalani semua yang diperintahkan dalam agama Islam, seperti puasa, sholat wajib, sholat sunat, bahkan tahajud setiap malam. Semua waktu kalau bisa saya kerjakan, nggak bisa pun saya ada istilahnya berjamaah, artinya dibayar, semua saya kerjakan. Jadi sebisa mungkin saya berjalan di dalam Tuhan pada saat itu. Nah, tahun akhir 2014, Desember 2014, saya menikah dengan pria yang sekarang jadi suami saya. Beliau beragama Kristen. Kami menikah beda agama di Singapura.
karena negara Singapura menerima pernikahan beda agama. Nah, kecuali itu juga ada juga di Australia, tetapi kami pilih di Singapura karena lebih dekat. Tentunya juga biayanya juga lebih murah daripada harus ke Australia. Akhir kata kami menikahlah di Singapura dengan pendeta pada saat itu dipilih oleh ROM. ROM itu adalah ROM itu Registered of Merit. Nah, di Singapura. Jadi dia yang menentukan pendetanya pada saat itu yang memberkati pernikahan kami. Nah, setelah menikah semuanya berjalan dengan baik. Kami melakukan registrasi juga di Indonesia sehingga sertifikat pernikahan kami diterima di sana. Semuanya berjalan dengan baik, walaupun pada saat itu keluarga dari pihak suami menyarankan alangkah baiknya kalau kamu bisa ikut suamimu, alangkah indahnya katanya kalau kalian tuh bisa pergi ke gereja bareng, katanya gitu. Tapi pada saat itu saya ikut ke gereja, saya pergi ke gereja. Saya bilang sama kedua orang tua saya ikut menemani suami ke gereja. Tapi hati saya masih mentah. Saya belum bisa merasakan hikmatnya bergereja pada saat itu. Nyanyi-nyanyian yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Setahu saya kan hanya lagu-lagu qasidah, alunan-alunan mengaji, itulah yang saya dengar, yang saya tahu selama ini. Tapi saya ikut saja dengan dia, sekedar just to know aja, hanya sekedar tahu aja gitu. Sampai pada saat itu ibu dan bapak saya juga tidak setuju. Bapak saya sih nggak masalah. Saya tanyain bagaimana kalau saya ikut suami, karena desakan dari keluarga suami juga gitu. Para sesepuh-sesepuh menghimbau supaya saya bisa dalam satu rumah tangga ada satu nakoda begitu. Saya bilang, saya minta izin ke bapak saya, si Kai bilang, kalau Kai sih mah nggak ada masalah, silahkan aja katanya. Tetapi kepada ibu saya, karena ibu saya orang Sunda, jadi agak Sunda kan keras ya, di Muslimnya agak kuat gitu. Ibu saya bilang, kamu boleh ke gereja, tapi ingat satu, jangan ikut ya, kata ibu saya gitu. Terus saya bilang, iya Bu, untuk menyenangkan hati ibu, saya bilang iya Bu. Gitu. Tetapi saya punya kebiasaan, pada saat itu saya punya kebiasaan, setiap pulang dari gereja, saya duduk di tempat tidur ibu saya, karena ibu saya sudah pakai kursi roda toh, saya duduk di tempat tidurnya, saya cerita masalah apapun yang Pak Pendeta sampaikan dalam khotbahnya, saya ceritakan dari A to Z, pokoknya dengan piawai saya sampaikan kembali kepada ibu saya. Ibu saya senang dengerin, saya awalnya mungkin ibu saya kurang interest ya dengan cerita saya, tapi lama-kelamaan ibu saya mau mendengarkan. Walaupun setelah itu dia baru saja nyetel di TV Mamah Dede berkhotbah. Itu sudah selesai, saya pulang dari gereja karena gereja kami pagi yang bahasa Indonesia, kami bergereja di HKBP. Tapi kami ambil yang bahasa Indonesianya pagi. Jam 8:30 itu udah sampai rumah gitu. Nah, suatu hari memang saya sering seperti itu setiap minggu. Nah, suatu hari memang ibu saya suatu hari pulang dari gereja, kenapa saya kebelet pada saat itu. Jadi saya langsung naik ke atas ke kamar, terus setelah maaf, buang hajat, saya nggak ke bawah, jadi nggak ke kamar ibu saya duduk aja di atas di kamar saya. Sampainya ibu saya manggil, ibu saya, coba Iin ke sini, katanya kenapa dipanggil, ada apa ya gitu. Begitu di kamar, saya cerita sama, ya bukan saya cerita, saya duduk, ada apa Bu? Terus ibu saya bilang begini, cobain apa tadi, Pak Pendeta ngomong apa tadi di khotbahnya. Aduh, langsung luluh hati saya. Terima kasih Tuhan, ini awal yang baik. Saya pikir ibu saya ini sudah mengizinkan saya untuk boleh ikut ke suami saya, ikut dengan suami saya menjadi Kristen. Nah, sampai tanggal Juli tanggal 27 Juli 2015 itu saya diadati.
Artinya saya diberi marga oleh keluarga suami dan saya dibaptis. Dibaptis pada saat itu. Nah, setelah dibaptis, tapi hati saya ini masih belum sepenuhnya ke Kristus. Saya masih mau ambil wudhu pada saat saya dengar azan gitu. Saya mau ngambil mukena saya untuk pakai mukena untuk sholat gitu. Terus di depan suami tentunya saya menyimpan itu semua. Tapi kalau suami nggak ada, saya lakukan itu lagi gitu. Tapi pada akhirnya saya mulai pelan-pelan meninggalkan. Nah, pada saat itu memang belum sepenuhnya hati ini kepada Kristus. Jadi kalau saya bicara dengan suami saya bilang, Tuhan Yesus, itu hati saya udah ngenyek hati saya. Nabi Isa kok dipanggil Tuhan gitu. Hati itu selalu begitu. Nabi Isa kok dipanggil Tuhan gitu. Karena kan saya dari kecil ajarannya seperti itu. Jadi belum mengenal sosok Yesus siapa sebenarnya. Walaupun saya mengaji, setiap tahun saya hatam Al-Quran sejak gadis. Kalau sudah bulan puasa itu saya kebut Al-Quran tuh biar hatam sehari sebelum Lebaran. Karena membaca Al-Quran dalam Islam itu berpahala. Jadi saya kejar itu yang namanya pahala. Termasuk sholat, puasa, sholat sunat, apa saja. Itu berpahala itu yang saya kejar. Begitu Pak Pendeta. Nah, Iya Bu, saya silakan Bu dilanjutkan. selalu mengenyek kalau suami saya mengatakan Tuhan Yesus. Dalam hati saya ini selalu saya menentang itu. Saya nggak terima banget dibilang Tuhan, sementara Tuhan tuh bagi saya adalah Tuhan Esa yang satu, begitu aja. Nah, suatu hari, jadi maaf Pak Pendeta, 6 bulan setelah saya dibaptis, hati saya belum kepada Kristus. Walaupun jiwa dan diri saya ini sudah dibaptis oleh pendeta pada saat saya dibaptis. Nah, suatu hari malam saya bermimpi. Karena saya selalu mengeluhkan kepada Tuhan, Tuhan, saya ini berada di mana? Keputusan apa yang harus saya ambil? Saya sudah dibaptis Tuhan, kalau ini dikatakan pengkhianatan kepadamu, maafkan saya. Tapi tolonglah saya. Kaki kanan saya sudah dibaptis. Kaki kiri saya ini masih ingin melakukan apa kebiasaan saya dari lahir sejak sampai dengan saat itu. Kemudian itu yang selalu saya gumulkan setiap hari, setiap malam, selalu saya minta pada Tuhan, harus kemana saya ini, tolong Tuhan. Suatu hari saya bermimpi. Dalam mimpi itu, di ruangan yang gelap, saya berdua dengan seseorang yang saya melihat wajahnya. Walaupun remang-remang saya melihat wajahnya. Ini kan wajah seperti yang saya lihat di gereja. Ini kan wajah yang sering saya lihat juga di internet kalau saya melihat siapa sosok Yesus. Semua orang juga pasti tahu ya bagaimana rupanya. Kemudian saya lihat terus, luar biasa orang ini, tapi dia diem aja. Dia cuma diem, dalam itu kemudian pintu di belakang saya, pintu gerbang di sebelah kanan saya terbuka, bung, lebar. Cahaya masuk, cus, terang, menyinari wajahnya. Jadi semakin jelas saya melihat wajahnya. Oh iya ya, itu Yesus ya, yang selama ini saya ragu-ragukan dia. Yang selama ini dipuji-puji sama suami saya, Tuhan Yesus, ini dia. Dia ada di depan saya. Terus masuk orang dari pintu gerbang di sebelah kanan saya, masuk. Orang berbaris dengan baju putih. Saya lihat semua duduk di depan dia, sujud, menyembah, berdoa, ada yang pegang jubahnya, berdiri lagi, pergi ke sana, ke arah kanan, muter, keluar pintu sebelah sana. Pintu sebelah sana juga terbuka, bercahaya, keluar, satu-satu, begitu terus Mas. Dan saya lihatin orang ini, satu pun nggak saya kenal nih orang ini. Tapi kenapa dia begitu ya? Nah, terus eling saya mikir Pak Pendeta, ini mungkin yang dikatakan Yesus.
Ini dia begitu disembah sama orang, dipuja orang di sini. Akhirnya saya mengangkat tangan saya. Saya pegang itu jubahnya Yesus yang ada di depan saya. Saya mikir, orang lain harus jalan untuk menuju ke dia. Sementara saya sudah duduk di sebelahnya dia. Akhirnya saya angkat tangan saya pegang jubahnya. Saya terbangun seketika itu juga. Dan saya bangun, saya kaget. Ternyata masih malam, saya lihat jam 1:30 malam. Saya bangunin suami saya. Suami saya bilang, malah saya diledekin lagi. Kata suami saya, gila kamu, katanya. Saya lahir Kristen aja, belum pernah saya mimpi Yesus. Dia berharap aja mau mimpiin bapaknya yang sudah meninggal, itu belum pernah. Apalagi mimpiin Yesus. Jadi saya bilang, benar saya mimpi, saya lihat Yesus. Saya pegang jubahnya, saya bilang gitu. Saya tersungkur di situ. Tapi saya terbangun. Terus suami saya malah tidur lagi, ngorok. Akhirnya saya mikir terus mimpi saya itu. Sampai saya gemeteran. Apa artinya Tuhan ini begini? Apa maksudnya? Lama sekali saya memikirkan itu. Sampai subuh. Akhirnya saya mendapat jawabannya. Setelah itu, kok mulut saya piawai untuk mengatakan, enteng banget sama Tuhan Yesus. Tuhan, maafkan saya Tuhan. Mungkin kau mau menunjukkan kepada saya, inilah aku. Kau sudah saya selamatkan, inilah aku. Kau lihat begitu banyak manusia menyembahku. Kenapa kamu yang sudah saya selamatkan masih ragu? Itu yang mau disampaikan. Itu yang saya ambil. Saya menangis, Pak Pendeta. Saya memohon ampun kalau selama ini saya ngenyek Tuhan Yesus. Benar. Sejak itu saya mengaku salah. Saya setiap berdoa saya selalu memaafkan saya Tuhan. Mungkin dosa terbesar saya adalah saya tidak mengakuimu. Namun setelah itu Pak Pendeta, saya mengakui Tuhan Yesus. Saya belajar Alkitab yang ditaruh suami saya di meja, saya baca. Saya baca semampu saya, walaupun saya nggak mudeng pada saat itu, saya baca aja. Terus saya melihat pada saat itu semua pintu terbuka, meruncing ke arah Tuhan Yesus. Ada berita ada pemberitahuan di gereja kalau dibuka sekolah Alkitab perempuan yang pertama oleh HKBP Jakarta, Distrik Jakarta. Saya langsung bilang sama suami saya di sebelah, saya mau sekolah ini, saya bilang begitu. Dan itu saya senang sekali. Suami saya walaupun nggak tahu pergumulan saya, kenapa beliau langsung mengizinkan? Silahkan, katanya begitu. Padahal sebelum-sebelumnya, kalau saya mau bergerak aja ke arah sana, suami saya selalu bilang, kamu harus ikhlas dulu ya, katanya gitu. Hatimu harus ikhlas dulu kepada Kristus sama Tuhan Yesus, katanya gitu. Jangan kau main-main. Sekali kau ikut saya ke gereja, kau nggak boleh main-main, terus kau belang kambingan, nggak mau ke gereja lagi. Tapi saya tunjukkan kepada dia, Pak Pendeta, saya terus yang disiplin sampai dengan sekarang. Ayo ke gereja, ayo ke gereja. Kalaupun dia tidur di gereja, saya senggol. Jangan tidur, dengerin. Gitu. Biasa kan kalau kepagian itu ngantuk di gereja. Tapi kalau saya enggak, dengerin. Malah saya yang bawa. Nah, saya sampai di mana tadi ya? Saya sudah semuanya sudah saya lakukan. Oh, akhirnya saya ikut sekolah Alkitab perempuan yang pertama kali. Terus saya malah minta izin kan, harus dapat tanda tangan oleh pendeta resort, harus dibawa ke sekolahan. Saya pada saat itu pendeta saya Sianturi, Pak Sianturi, Aposan Sianturi. Saya minta izin sama Pak Pendeta, saya mohon ini, tolong diizinkan saya minta tanda tangan Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang begini kepada saya, Bu, katanya, di sana itu sekolah Alkitab ini, bahasa pengantarnya bahasa Batak loh Bu, Ibu kan nggak ngerti. Wah, saya kayak digempor, tapi saya tenang-tenang aja. Apa-apa Pak, saya maju aja, dia bilang begitu. Ternyata Pak Pendeta, dalam perjalanannya saya bersekolah di sekolah Alkitab itu, luar biasa. Itu yang membawa saya mengerti, memahami Alkitab dengan baik,
dosen-dosennya mengajarkannya dengan baik, memang bahasa yang disampaikan bahasa Batak dan bahasa Indonesia, tapi lebih banyak bahasa Indonesia, dan mereka semua menghargai saya yang tidak mengerti bahasa Batak. Walaupun saya kadang-kadang jadi lelucon di kelas, tidak masalah. Yang penting saya mau cari itu makna ilmu mengenai Tuhan Yesus. Sampai sekarang, dan di tahun pertama saya sekolah di sana, puji Tuhan saya mendapat peringkat terbaik pada saat itu juga berkat pendeta Kotler pada saat itu yang memperkenalkan saya, sehingga saya dapat bersaksi, dipanggil oleh Pak Preses, Pak Pendeta Midian Sirait, saya dipanggil ke depan dan saya cerita dengan piawai semua kesaksian saya berasal dari Muslim, saya beralih, saya murtad dari Muslim, saya masuk Kristen, itu karena saya ditegur oleh Tuhan Yesus, saya mimpi ketemu beliau, 180 derajat saya berubah, dan saya tunjukkan kalau dulu saya adalah Muslim yang taat, sekarang pun saya adalah Kristiani yang taat. Haleluya. Sampai dengan sekarang. Tahun 2000 saya sekolah kitab sampai 2019, saya tamat dari sana 3 tahun, dan kemudian saya lanjutkan lagi sekolah. Saya juga minta izin dengan suami, dan suami saya senang sekali. Saya ambil lagi sekolah teologi di STT Periago saat ini. Tahun depan diharapkan sudah selesai. Saya bersyukur sekali, pendeta, semua meruncing ke arah Tuhan. Boleh orang mengatakan apa saja mengenai saya, karena saya murtad. Tapi semua saya jalani, dan tidak satu pun ada yang terjadi pada diri saya, karena saya yakin saya berjalan di jalan Tuhan. Saya hidup bersama Tuhan, maka saya dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Untuk itu, sekian dulu cerita dari saya. Mungkin masih banyak lagi yang belum saya bisa sampaikan, tapi biar Pak Pendeta tanya dulu ke saya, nanti saya jawab. Oke, baik Bu. Ya, luar biasa ya. Jadi setiap orang yang mencari kebenaran pasti akan ketemu dengan kebenaran. Karena dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang nyata, dia Tuhan yang real. Jadi dia mengerti semua yang ada di dalam pikiran manusia. Ya, dia bukan Tuhan yang dihalusinasikan. Dia bukan Tuhan ilusi. Dia bukan Tuhan yang didongengkan, tapi dia benar-benar Tuhan yang benar, Tuhan yang asli. Jika setiap manusia mau mempertanyakan, mau mencari kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, saya yakin 100% Anda akan ketemu dengan Tuhan. Tapi kalau Anda terus hidup, manusia terus hidup dengan membenarkan dirinya, merasa dirinya sudah benar dan tidak perlu Tuhan, tidak perlu juru selamat, nah orang-orang seperti itu tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Karena merasa pandai, merasa pintar, iya, merasa mengerti tentang kebaikan. Nah, inilah orang-orang yang tidak akan ketemu dengan Tuhan. Ibu In bisa dengar suara saya? Bisa dengar Ibu suara saya? Ibu In? Halo? Ibu In? Ya. Bu Iin bisa dengar suara saya? Halo? Ya, ini kelihatan lagi ada gangguan sih. Sabar ya, karena apa? Kelihatan sinyal di tempatnya Ibu Iin agak kurang mendukung. Ya, kita lagi upayakan supaya beliau bisa masuk kembali ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana fanatiknya seorang Ibu Iin yang walaupun dia sudah dibaptis, tetap dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia masih terus mencari, dia masih terus mempertanyakan, benarkah Yesus itu Tuhan? Ya, bahkan tadi beliau sudah menyaksikan bahwa ada seringkali dia suka mengenyek suaminya, artinya suka
merendahkan apa yang disampaikan oleh suami dari Ibu Iin, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia seringkali di dalam hati dia mengatakan, masa cuma nabi disebut Tuhan, ya? Masa manusia kok bisa disebut Tuhan? Dan di dalam pencariannya, satu ketika Tuhan tahu, ya, isi hati. Kalau dia Tuhan, dia pasti tahu isi hatimu. Dia bukan Tuhan yang dituhankan oleh manusia, tapi memang dia Tuhan dari sononya, dari sananya. Dari sejak awal memang dia adalah Tuhan. Dia yang menciptakan semua manusia. Jadi setiap sel-sel di dalam tubuh manusia, Tuhan tahu betul. Setiap pergerakan di dalam jiwa manusia, itu Tuhan tahu betul. Apa yang digumuli, apa yang diinginkan, apa yang dirindukan oleh manusia, Tuhan tahu betul. Itu sebabnya pada saat beliau bertanya, Ibu In bertanya, benarkah engkau adalah Tuhan? Supaya saya juga bisa mempercayai dan menerima engkau dan bisa menyembahmu. Dan Tuhan buktikan lewat satu penglihatan di dalam mimpi. Dan mimpi itu adalah sesuatu yang sangat real. Kenapa saya katakan sangat real? Kenapa? Karena setelah mimpi itu keyakinannya berubah. Nah, itu terjadi transformasi roh, transformasi jiwa, transformasi kehidupan. Yang bisa mengubahkan jiwa manusia itu siapa? Yang bisa mengubahkan roh manusia itu siapa? Dari tidak percaya bisa menjadi percaya itu siapa? Ini bukan pekerjaan sulap. Ini bukan pekerjaan bujukan oleh manusia. Ini bukan sesuatu hal yang istilahnya karena ada yang berkhotbah kepada Ibu Iin. Tidak. Ini transformasi. Dan makanya saya katakan mimpi itu sangat real. Itu seperti kayak terjadi di dalam kehidupan yang real, interaksi langsung, karena terjadi satu transformasi jiwa, transformasi roh dari tidak percaya menjadi percaya. Sedangkan saya mau ingin katakan kepada kita bahwa orang ya yang berinteraksi secara langsung kadang-kadang masih tidak percaya, ya. Contohnya Ibu Iin sudah sering kali mendengarkan pendeta, tetap dia tidak percaya. Suaminya juga sudah berbicara bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetap juga dia tidak percaya. Jadi ini secara real berinteraksi antara face to face, mata dengan mata, mulut dengan mulut, secara real dalam kehidupan jasmani, tetap saja dia tidak percaya. Nah, kenapa saya katakan mimpi itu sangat real? Karena setelah dia mimpi itu terjadi perubahan 180 derajat. Artinya dari ketidakpercayaan itu dia benar-benar berubah menjadi percaya. Siapa yang kerjakan itu kalau bukan Tuhan? Ini sesuatu yang sangat real. Oke, ini tidak bisa dibantah, ini kuasa Tuhan. Ya. Nah, sebelum saya lanjut akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Ibu Iin, saya perlu sampaikan karena saya lihat ada chat yang sedikit agak nyeleneh, ya, agak ngawur. Mereka berkata seolah-olah Ibu Iin ini dibayar untuk hadir di sini untuk sebuah cerita settingan atau sebuah istilahnya sebuah alur yang direkayasa, ya. Bu Iin bisa kasih tanggapan, Bu, apakah Ibu saya bayar untuk hadir di sini apa bagaimana ya, Bu? Kalau yang nanya silakan, Muslim, Ibu. saya bilang, demi Allah, saya tidak dibayar apapun sama Pak Pendeta. Ya, kalau Kristen dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak dibayar sesen pun oleh Pak Pendeta. Justru saya yang mengajukan diri saya sendiri. Tolong Pak Pendeta, saya pun punya kesaksian Pak Pendeta. Saya ingin juga banyak orang-orang diselamatkan Tuhan seperti saya. Iya. Demikian, amin, Pak. amin. Makanya saya bilang tadi, kesaksian Ibu Iin mimpi, tapi itu real. Itu lebih nyata daripada interaksi antara manusia dengan manusia. Karena interaksi antara manusia dengan manusia, Ibu Iin tidak bisa berubah. Keyakinannya tetap saja masih mempercayai agamanya yang dulu. Dia masih melakukan kegiatan-kegiatan agamawi yang dulu. Tapi begitu terjadi mimpi, ini jauh lebih real karena pengaruhnya begitu kuat. Sehingga dari tidak percaya dia menjadi begitu yakin bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan. Dan ini sangat luar biasa, ya.
Kami semua sangat diberkati dan penonton semua banyak sekali yang diberkati, kecuali yang terus membenarkan dirinya, mencari pembenaran. Ya, oke, saya sedikit mau dialog dulu sama Ibu, mau bertanya dulu. Ya, sebelum kita masuk interaksi dengan teman-teman yang sudah ada bersama dengan kita, yang sudah ribuan bersama dengan kita pada malam hari ini, Ibu. Ya, puji Tuhan ya, kesaksian Ibu bisa menjadi berkat. Apa yang Roh Kudus lakukan di dalam Ibu tidak sia-sia, dan pada malam hari ini bisa didengarkan ribuan orang, ya. Bu Iin, saya mau tanya dulu, setelah Ibu mulai percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan satu-satunya, Tuhan yang benar, yang menciptakan Ibu, reaksi keluarga bagaimana, Bu? Ibu bisa ceritakan kepada kami, Bu. Ya, silakan. Ceritanya panjang, Pak Pendeta. Memang tidak segampang kita untuk beralih, apalagi ini masalah keyakinan. Wah, keluarga saya, kalau di Islam itu mengatakan, seseorang kalau sudah murtad atau murtadin dianggap sudah mati. Jadi saya terima itu, dan benar, keluarga saya semua menjauhi saya. Yang dulunya baik, selalu nelpon saya untuk bertanya kabar, dan ini nyep, semua nggak ada lagi. Kecuali saudara-saudara kandung saya sendiri. Jadi banyak sekali yang tidak suka dengan saya, termasuk juga tetangga-tetangga saya. Mereka pada bilang, itu Bu Haji murtad. Ada Bu Haji murtad itu, Bu Iin tuh murtad. Begitu. Jadi saya dianggapnya, pertama, dia bilang, kalau murtad itu akan memasukkan orang tua ke dalam neraka. Yang kedua, sudah dianggap mati. Yang ketiga, ada yang bilang usahanya sebentar lagi kita lihat aja, sebentar lagi juga dia akan jatuh dan sakit segala macam. Tapi Pak Pendeta, karena saya hidup bersama Tuhan, saya selalu ingin, malah saya merindukan terus untuk dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, rezeki dibuka lebar. Semua Pak Pendeta, tetangga-tetangga yang tadinya anti banget dengan saya, kalau ngeliat saya seperti ngelihat hantu, buru-buru masuk ke dalam rumah. Saya kadang-kadang sakit hati, tapi saya bilang, Tuhan maafkan saya Tuhan, kalau saya menyakiti perasaannya. Malah saya doakan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doakan kebaikan atas musuh-musuhmu yang tidak suka dengan kamu. Saya doakan Tuhan berkati dia, Tuhan, keluarganya Tuhan. Jadi saya lewat di depan rumah siapa saja, saya tetap menyapa semua orang yang saya lihat. Kecuali mereka yang tidak mau disapa, mereka buru-buru masuk, tidak masalah. Tapi puji Tuhan Pak Pendeta, sekarang semuanya baik kepada saya. Kalau Natalan itu yang datang ke rumah banyak sekali. Saya bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau semua itu doa kita didengar oleh Tuhan. Amen. Asalkan kita punya hati yang baik, kasih seperti Kristus, luar biasa, tidak ada hukum yang tertinggi dan terhebat daripada hukum Tuhan, yaitu kasih. Amin. Amin. Kita hanya punya itu, Pak Pendeta. Semua baik. Keluarga juga begitu. Saya sekarang tetap menyalurkan berkat, kalaupun ada saya berkat, saya bagi kepada keluarga saya. Karena keluarga saya juga bukanlah keluarga yang beradab, mereka juga butuh bantuan, sedikit banyak, kita tetap jadi saluran berkat. Kalaupun juga pulang ke kampung, diminta berdoa, saya dan suami saya, bahkan lebih sering suami saya membawa doa dalam doa Kristen, mereka mendengarkan dengan penuh hikmat, bahkan sambil menangis. Demikian Pak Pendeta. Ya, haleluya. Ya, itulah satu bukti bahwa Tuhan benar-benar hadir di dalam hidup seorang manusia. Ya, kenapa? Karena kasihnya berubah. Dia semakin mengasihi orang-orang lain sesamanya, sehingga kita perhatikan tadi, sekalipun dibenci, sekalipun dienyek, sekalipun mungkin diolok-olok, sekalipun mungkin difitnah atau tidak disukai, karena kasih, karena Tuhan yang benar itu hadir di dalam hidup
di dalam hidup daripada Ibu Iin, makanya dia bereaksinya dengan kasih. Dia malah berdoa kepada orang-orang tersebut supaya Tuhan mengampuni dan bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Itu suatu bukti bahwa sifat-sifat Tuhan, karakteristik Tuhan, hakikat dari Tuhan itu benar-benar masuk di dalam hidup manusia. Ya, ini bukan Tuhan yang dihalusinasikan, diilusikan, atau Tuhan yang sekedar didongengkan. Ini Tuhan yang hidup. Terjadi perubahan yang luar biasa di dalam hidup Ibu Iin. Kasihnya makin berlimpah-limpah. Dia mengasihi sesama, bahkan kerinduannya dia terus ingin berbuat baik kepada banyak orang. Ya, ini luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat nyata. Oke, Bu Iin, mungkin Ibu bisa cerita lebih lanjut sebelum kita berinteraksi dengan teman-teman. Kira-kira selama ini mujizat apa yang terjadi di dalam hidup Ibu yang semakin menguatkan Ibu bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Silakan Ibu. Ya, saya dikuatkan dari Alkitab, dari Yohanes, biasa Yohanes yang terkenal itu ada Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan bahwasannya kalau tidak melalui Tuhan Yesus, kita tidak bisa sampai ke Allah Bapa. Artinya kita tidak akan bisa sampai ke surga kalau tidak melewati Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita sudah tahu jalan kebenaran dan hidup, ya, untuk apa lagi kita berpikir setengah-setengah atau berpikir macam-macam? Fokuskan aja diri kita kepada keselamatan ini. Iya. Iya, puji Tuhan. Ibu Iin bisa dengar saya? Bisa, Pak Pendeta. Iya, baik Bu. Ya, luar biasa ya. Jadi bagaimana kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dari seorang latar belakang yang begitu kental dengan nuansa keagamaan, dengan latar belakang yang sangat agamais ya, itu bisa berubah dan bisa berjumpa dengan Tuhan karena mau mencari kebenaran, mau buka hati. Jadi sekali lagi teman-teman ya, saya mengasihi siapapun Anda yang menonton acara ini ya. Saya mengasihi, mungkin Anda ada yang berkata, tapi kami sangat membenci Anda, kami tidak suka. Tidak masalah kok ya. Karena dalam acara ini bukan tentang pribadi saya, tapi pribadi Tuhan yang luar biasa, yang hebat itu, yang mengasihi setiap manusia, itulah yang kami ingin hadirkan di sini. Itulah yang tujuan kami supaya Tuhan yang maha baik itu, yang tidak dikenal oleh sebagian manusia, itulah yang kami ini impartasikan bagi Anda semua. Kami mengasihi Anda semua, supaya kita semua sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, sama-sama bisa mengalami Tuhan, bisa mengalami karya Tuhan, bisa mengalami sentuhan Tuhan. Ya, buka hatimu teman-teman, jangan mengeraskan hati, jangan terus hidup membentengi diri dengan merasa sudah benar, tidak perlu juru selamat. Karena saya ingin katakan kepada kita, tanpa juru selamat kita pasti binasa. Karena dari kecil kita manusia sudah hidup di dalam dosa. Dari masih kecil kita sudah jago berbohong, kita sudah pandai berbohong. Nah, bagaimana dengan kehidupan yang seperti itu bisa layak di mata Tuhan? Bagaimana kita manusia yang begitu banyak dosa, dari kecil kita sudah terlatih bahkan menjadi ahli, menjadi guru dengan sendirinya. Karena berbohong itu tidak pernah ada gurunya. Tapi diri manusia sendiri sudah menjadi guru dan memutarbalikkan segala sesuatu itu sudah begitu pintar. Itu menunjukkan bahwa tabiat manusia tabiat yang sangat jahat. Mana mungkin bisa selamat, saudaraku? Tidak akan mungkin. Itu impossible, mustahil kalau kita bisa selamat. Kecuali kita datang kepada juru selamat, karena hanya Dia yang suci, Dia yang kudus. Dialah yang bisa menyelamatkan setiap manusia. Nah, biarkan Tuhan Yesus bukalah hatimu. Kalau Anda mungkin masih ragu-ragu, berdoalah, carilah kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kalau Engkau benar-benar Tuhan, tunjukkan kepada saya. Pada saat engkau dengan hati seperti itu, maka saya yakin sekali Tuhan akan menghampiri hidupmu. Apa yang terjadi dengan Ibu Iin ini juga akan terjadi dengan kehidupan kita semua. Nah, pada malam hari ini kita akan dengarkan bagaimana seseorang diubahkan Tuhan dan kita akan diberkati. Ya, oke, kita sambut narasumber kita, Ibu
Watma. Selamat malam Ibu Watma. Selamat malam Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Ya. Sehat ya Bu, sukacita ya di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Ya. Puji Tuhan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Watma yang sudah hadir dan mau menjadi berkat buat kita semua. Apa yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan Ibu, apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ibu, Ibu bisa ceritakan kepada kami semua bagaimana Ibu bisa dari seseorang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan mungkin dulu adalah orang yang membenci Tuhan Yesus, tapi bagaimana kisah yang sudah mengubahkan kehidupan Ibu. Ya. Boleh mulai Pak? Malam hari ini. Oke, Ibu Watma, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda untuk bersaksi. Ya, silakan Ibu. Salam buat semuanya, selamat malam. Assalamualaikum buat yang dari Islam. Salam kenal dari saya, Haji Watma. Mau bersaksi tentang kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih Pak Yusuf telah memberikan kesempatan dan waktu buat saya untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan di saat saya belum mengenal Tuhan dan sesudahnya, juga tantangan, rintangan, juga mujizat Tuhan. Mau kami bersaksi agar kita saling diberkati. Sebelumnya saya Islam yang taat, walaupun mungkin saya Islamnya bukan Islam radikal yang biasa-biasa aja, tapi saya taat, tak pernah tinggal sholat. Tuh waktu dulu sebelum saya berangkat haji itu, mertua saya yang ngajarin saya di masjid, juga suami saya pada waktu itu. Dan akhirnya saya berangkat dengan ibadah haji yang kelima, ya rukun iman yang kelima. Saya naik haji, kalau nggak salah tahun 2001. Saya berangkat haji dan sampai di sana saya melakukan apa yang sudah dituliskan di kitab Al-Quran, yaitu muterin Ka'bah dan balang jumroh dan sebagainya gitu. Dan dari situ setelah selesai saya hajian, singkat cerita saya selesai hajian, sudah muter-muter mengelilingi Ka'bah yang labaik Allahumma labaik itu, dan yang balang lempar jumroh itu lempar setan. Bagi mereka waktu itu kan lempar setan balang jumroh itu sudah semua sudah saya lakukan waktu itu. Dan selesailah haji waktu itu kan kita udah waktunya pulang. Udah waktunya pulang ke Indonesia karena kami bertemu ada seseorang dari Jawa ya, sebelahan penginapan gitu, dia cerita gitu. Mungkin dia ex Saudi yang udah pengalaman gitu, kalau Mbak mau gitu, biar nggak rugi, kita kan udah banyak keluar uang nih gitu. Kalau mau ada peluang, kalau mau kerja gitu, ntar saya kasih tahu maktab amal gitu, kata Mbak itu waktu itu. Karena udah agak lama, aku agak lupa namanya Mbaknya itu. Akhirnya saya pikir, akhirnya iya juga kali ya. Akhirnya saya mencoba dan dicarikanlah maktab amal. Dan di situ kebetulan ada peluang dari maktab amal itu untuk bekerja. Nah saya alhamdulillah puji Tuhan waktu itu dipertemukan dengan seorang yang membutuhkan saya untuk merawat orang tua di sana. Jadi saya itu merawat orang tua yang sudah jompo dan anaknya 5 waktu itu, masih kecil-kecil ya, ada SD, ada SMP, ada SMA kalau di sini. Dan saya sudah di Arab itu ngerti bahasa Arab pun dari anak-anak mereka yang kecil, karena kalau sama anak kecil saya nggak malu nanya ini apa, sehingga saya ya mengertilah Arab
bahasa Arab daerah gitu, bahasa Arab baladiyah gitu. Dari situ saya belajar dari mereka dan saya melihat perbandingan antara Islam di Indonesia dan Islam di Arab. Waktu itu saya berpikir kalau Islam di Arab kan, kalau Islam kan datang agama Islam dari Arab, mungkin ini lebih nyantri, lebih apa ya, alim gitu ya. Tapi ternyata di Arab itu sangat berbeda. Jadi di Indonesia itu terlalu disiplin. Kalau habis sholat harus ada sholat ini, sholat itu kan, sholat sholat sunat, terus doa sampai yang pakai tasbih, ngitung nyebut nama Allah gitu pakai tasbih gitu. Kalau di sini kan begitu. Terus doa buat sholawat Nabi juga kan. Tapi kalau di Arab justru saya lihat kok kalau di Arab sepertinya kayak biasa aja gitu, nggak seperti ketat banget dalam ibadahnya pun. Jadi udah sholat halas, soli udah digaten halas. Jadi kalau saya tuh sholat 2 menit udah cukup katanya gitu. Terus jadi sholat pun mereka bisa didobel gitu Pak, di jam misalnya maghrib sama isya gitu kan. Kalau di Indonesia kan nggak boleh kalau kita nggak keluar jauh dari rumah gitu kan. Kalau di sana seperti apa ya, kayak seperti nggak disiplin, maksudnya udahlah kita lagi nonton bola misalnya senang, nanti aja lah sekalian maghrib sama isya gitu. Di sana tuh seperti itu, tapi saya cuma dalam hati aja gitu. Dan saya pikir pun di Arab itu di sana tuh saya pikir juga perempuan itu mar'ah hurma gitu. Kalau di sana kan mar'ah hurma gitu. Jadi pakainya itu kayak di sini gitu, alim nyantri gitu kan, yang tertutup gitu. Mereka tertutup kalau keluar, cuman kalau di luar di rumah juga mereka nggak pakai kerudung gitu kalau orang sana. Ya bikin saya melebihin dari Islam yang di Indonesia gitu. Ada waktu yang pernah saya lihat juga, mereka nggak pernah ada tuh sholat taraweh yang seperti di sini berbondong-bondong gitu. Jadi mereka masing-masing aja di rumah gitu, seitunya. Jadi begitu ketat seperti yang Indonesia yang saya lihat. Padahal Islam itu kan katanya datangnya dari Arab, tapi mereka sepertinya ya biasa aja, nggak begitu taat kayak di sini, harus ini, harus itu gitu, yang saya lihat selama hampir 2 tahun lebih gitu saya di sana. Terus lagi pada waktu ada pengantin gitu, kalau di sana kan arus gitu, ada arus wedding gitu. Saya kan diajak juga, saya kaget ya di sana itu si perempuan-perempuan itu yang pengiringnya itu melebihi artis, dandanannya itu pakai roknya selutut, terus mereka joget-joget gitu kan. Memang ruangannya beda, ruangan perempuan sama ruangan laki-laki berbeda, tapi mereka berjoget-joget ria gitu. Kirain saya nggak begitu gitu, nggak kayak Muslim di sini kan, nggak kayak gitu kali joget-jogetnya. Di sana itu dandannya melebihi artis karena mereka juga orang-orang berada kan. Dari pagi sampai sore itu ke salon, sampai dandannya melebihi artis lah, pakai sepatu hak tinggi, terus pakai sampai itu rok di atas lutut. Mereka tuh semua berjoget Pak, berjoget gitu dalam waktu pengantinan itu. Gitu, jadi agak gimana ya, kalau di sini kayaknya ini banget, kayaknya disiplin banget, gak boleh ini, gak boleh itu, harus semua tertutup. Ternyata yang di sana sendiri mereka seperti itu gitu. Tapi saya cuma dalam hati gitu doang. Terus ada juga saya waktu itu kan belum tahu, belum kenal Tuhan tuh Pak. Tapi setiap makan siang itu majikan saya itu Pak, setiap makan siang tuh kan ngumpul, kalau orang Arab itu ngumpul makan siang gitu. Terus ada setelah makan minum teh gitu. Kalau sana kan serop syai, serop gahwa gitu, sampai selesai berjam-jam di situ. Mereka itu yang ditonton Joyce Meyer gitu Pak. Tapi saya waktu itu belum ngerti gitu dia gitu kan, belum tahu Joyce Meyer itu. Cuman saya agak ngertinya dikit karena ada anaknya yang satu yang paling gede, waktu itu kan SMA dia, Muhammad namanya. Itu sama mamanya protes gitu. Les Umi sawi kida ente اليوم إذا أنت في كذا لازم شوف هذا مرأة، لازم شوف هذه مرأة في تلفزيون، هذه كافر أمي،
badan itu ruh nar jahanam gitu kita kan. Kalau bahasa kita itu, aku setiap hari setiap makan siang harus melihat perempuan itu di TV gitu. Itu kan orang Kristen gitu, Mesihiyah gitu. Badan ente sir Mesihiyah. Ente kafir, badan ente ruh nar jahanam gitu kata Muhammad. Terus mamanya itu jawab begini, ma'ale ana hub hade ma'rah. Ida ma'rah hade kalam ana filgar barit galbi firgal hayati gitu kan. Firgal ras gitu. Jadi saya kalau mendengar orang ini, hati saya adem, hidup saya tenang, terus kepala saya juga dingin gitu. Ma'ale ida ma'ale la tatsufin ente gitu. Subhada ente fi ente fil Makkah hede sawihar ala galbi gitu. Itu ala kefi gitu kan. Jadi dia ada perdebatan antara anaknya, tapi saya udah agak ngerti bahasa itu. Jadi kata mamanya itu, daripada saya lihat Syekh itu yang di Mekah itu, saya nggak suka. Itu bikin hati saya panas. Saya lebih suka yang ini gitu. Terserah kalau kamu nggak mau gabung sini ya nggak masalah itu. Saya suka gitu. Itu saya di situ. Saya waktu itu belum mengerti belum mengenal Tuhan Pak waktu itu kan saya di berangkat itu. Dan cuman saya simpan di hati gitu. Setiap hari pasti yang dilihat Joyce Meyer itu makan saya itu. Dan singkat cerita saya pulang. Saya pulang pun ke Indonesia. Ternyata pulang pun saya ada terkejut juga. Sebab saya pulang suami saya sudah yang dulunya suka ya gitu sudah sholat, doa wiridan gitu kan. Ada sholat sunat macam-macam gitu pakai sarung, pakai kopiah. Terus setelah saya pulang tuh nggak begitu lagi gitu, nggak sholat, nggak kelihatan sholat lagi. Saya waktu itu belum bertanya gitu, belum bertanya. Saya masih diam, cuman saya masing aja gitu. Terus pada hari yang keduanya itu saya diajak ke rumah mertua gitu. Ternyata mertua pun di sana sudah sholatnya seperti itu dulu yang ngajarinya. Jangan sampai mendengarkan Isa Al-Masih gitu karena itu udah kafir katanya gitu. Kok dia sekarang doanya Isa Al-Masih Yesus gitu kan. Pujian ada tembangan gitu kan, puji-pujian kalau sekarang itu. Waktu itu saya nggak ngertinya dia nembang gitu, nyanyi gitu kan, ada nyanyi Sunda gitu kan. Saya waktu itu nggak suka gitu. Saya mau minta pulang, ayo pulang, saya nggak mau dengerin. Bapak dulu nggak kayak gitu doanya, aku mau pulang aja, aku mau pulang. Pokoknya saya cubitin si suami saya itu. Akhirnya karena sudah malam dia nggak pulang juga, saya bertahan di situ. Akhirnya saya pagi pulang. Pagi pulang itu saya ke rumah dengan kecewa melihat mertua seperti itu doanya gitu. Saya nggak banyak ngomong juga, saya pulang sama suami pun saya nggak banyak ngomong. Akhirnya saya agak marah, kecewa. Akhirnya saya ini karena emosi gitu ya, mikir yang kayak gitu karena emang saya sudah diajarinya dulu seperti itu gitu. Walaupun saya nggak mengerti mendalami Islam begitu dalam, tetapi sudah diajarin seperti itu, nggak boleh dengar Isa Al-Masih, nggak boleh karena sudah kafir gitu, karena itu Tuhannya orang Kristen gitu kan. Gitu. Terus saya akhirnya udah saya mau ke rumah kakak saya aja yang di Jawa, karena memang kakak saya kebanyakan di Jawa tuh. Ada kakak saya yang 2 itu, yang satu yang paling tua itu mesantren di Tebu Ireng udah 8 tahun, yang satu 7 tahun. Itulah yang saya datang ke sana, saya mau menenangkan gitu, mau curhat gitu tadinya. Tetapi sampai sana itu ternyata kakak saya itu udah mendengar gitu, langsung saya sudah istirahat, saya duduk di situ, dia duduk juga, dia ngomong gitu. Sekarang suami kamu dan mertua kamu udah kafir, udah percayanya Yesus, yang Tuhannya dipendem katanya gitu kan, yang dipaku gitu. Kamu jangan ikut-ikutan, kalau bisa kamu masih muda udah cerai aja, kamu kafir, ntar kamu masuk neraka gitu kan. Waktu itu tapi saya dengerin aja gitu. Itu nggak ada keturunan anak kita turun-temurun, nggak ada gitu. Nenek moyang kita yang percaya agama dari Belanda itu katanya gitu. Udah sekarang kamu mikir aja, milih, ntar kalau itu udah cerai aja gitu kan. Saya lagi di sana masalah suami begini, terus di sini juga ngomong harus cerai ya. Saya semakin
banyak itu bergumul dalam hati saya harus gimana, bercerai pun saya, kepikiran, saya dalam hati tuh nggak suka denger pengen gitu, Pak. Makanya saya bertahan sebelum saya pulang tuh suami saya nyusul karena mungkin saya berangkatnya dengan agak marah, kecewa, akhirnya aku ikut pulang juga sama suami karena saya ada perkataan saudara itu harus cerai gitu. Saya masih di situ masih pertimbangan kalau cerai gitu, karena kan ya itu saya yang kepikiran harus pengadilan, saya nggak suka gitu nama pengadilan juga. Akhirnya saya pulang dengan hati gondok sana sini gitu, nggak suka sama suami, sama mertua, terus sama saudara pun harus cerai karena sudah kafir gitu, mertua saya sudah kafir, suami saya udah kafir, udah nggak layak diikutin gitu. Kamu harus rajin sembahyang, rajin sholat, buat sangu mati gitu, gue sangu katanya gitu kan, kalau orang Jawa gitu ngomongnya, gue sangu mati gitu. Udah saya pulang, udah Kang saya pulang dulu, saya mikir-mikir dulu ya Kang gitu, saya pulang. Pulang karena dijemput juga sama suami saya pulang. Setelah pulang, waktu itu kan emang suami sama mertua tuh belum sampai ngomong apapun. Setelah saya pulang mungkin saya udah tenang tuh mereka duduk, mertua sama suami dan di situlah saya dibimbing, dituntun dari Quran bahwa dalam Quran itu bahwa Isa Al-Masih adalah yang akan turun di akhir zaman. Terus dia adalah Siratal Mustaqim yang selalu kita sebut di dalam sholat kan, ihdinas Siratal Mustaqim juga dikasih tahu. Dan yang kata ulama itu kan katanya kan Siratal Mustaqim itu di rambut dibelah 7, ternyata katanya dalam Al-Quran nggak ada. Yang ada kan yang Al-Zuhud 61 itu kan yang Isa Al-Masih juga gitu. Dan dari situ saya mulai merenung gitu Pak, mulai merenung terus suami saya itu sama mertua saya terus bimbing gitu, dituntun terus dikasih tahu tuh semuanya dari Alkitab, dari ini gitu. Terus saya ada ayat yang ayat yang Markus 16 ayat 16 katakan oleh suami saya dan mertua saya, ya siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu dari itu ayat-ayat itu kayak ganjel dalam hati saya gitu, ganjel dalam hati saya karena di Al-Qur'annya pun seperti ini Alkitab pun seperti ini jawabannya. Agak ganjelnya itu mulai agak takut gitu kalau saya dihukum kan hukuman itu kan pasti kekal neraka kalau di akhirat itu. Dan dalam Yohanes 14 pun saya jadi ayat yang selalu saya ini yang aku jalan kebenaran dan hidup. Itu tidak ada seorang pun yang Bapak tanpa melalui aku, dan itu juga saya mulai terbuka, mulai sadar. Terus saya dituntun terus dibimbing sama mertua, sama suami gitu. Yang pada akhirnya saya terima Tuhan, dibaptis tahun 2014 waktu itu. Tapi ya gitu dengan tantangannya, dari jauhin sama saudara juga gitu. Saya ternyata juga suami sebagai seorang penginjil sama mertua itu. Jadi saya akhirnya kadang-kadang ada masalah lompat sana, lompat sini. Mungkin sekarang ini yang disebut udah mau 6 kali saya lari sana dari sini gitu. Kalau sudah ketahuan lingkungan setempat, akhirnya kan pengusiran yang ada kan. Dan sampai saya ke Jakarta pun ya saya berjuang untuk hidup. Suami kami walaupun seperti itu tetap nginjil gitu. Atau itu dikasih itunya rohnya sama Tuhan nginjil terus, walaupun bahaya selalu ada dalam keluarga gitu, tapi tetap saya ngikutin, selalu saya dukung. Saya walaupun saya kerja apapun untuk bantu, untuk pelayanan, saya sampai kerja di warteg catering gitu, saya bekerja gitu buat bantu pelayanan, buat kebutuhan juga, saya nggak diam gitu. Saya Tuhan, jadi nggak gampang jadi orang Kristen itu, nggak semudah itu. Udah sama keluarga pun dijauh, terus Allah juga selalu ada gitu karena penginjilan ini gitu. Terus setelah itu kan setelah dibaptis 2014, dibaptis tahun 2014, saya terus mulai belajar, ngikutin terus suami kemanapun melangkah, saya ikutin terus gitu sampai ada kesulitan, tetap saya bertahan di dalam Tuhan karena itu yang keselamatan ada di dalam Yesus, itu Yesus juru selamat gitu. Dan adapun mujizat Tuhan yang saya rasakan waktu itu,
waktu itu saya akan menikahkan, itu saya cerita mujizat karena liku-liku udah kami sampaikan, yang kesulitan yang kami nggak diabaikan sama keluarga gitu. Adapun mujizat Tuhan terjadi buat keluarga saya waktu saya mau menikahkan anak saya butuh dana gitu kan, karena dia udah waktunya menikah, kita udah punya pilihan. Dan suami saya itu melamar ke besan itu tanpa bawa uang sepeser pun, hanya omong kosong gitu, pakai omong kosong, maksudnya dengan iman aja Pak. Saya kalau memang ini sudah ini anak-anak ya udah, pokoknya sebulan lagi saya kirim buat pekah gitu. Kalau orang Jawa kan kalau nikah itu pihak suami harus ngasih ke pihak istri gitu. Itu Bapak menyampaikan itu ke calon besan itu dengan iman aja, nggak bawa uang sepeser pun gitu. Terus saya pulang pun dengan hati bimbang, galau gitu ya, dari mana uang sebanyak itu, sedangkan posisi masih dalam gitu, loncat sini, lari-lari gitu. Terus saya berdoa berlutut sama Tuhan, saya juga berusaha ke saudara juga ngasih mohon bantuan buat ini pernikahan anak saya, bantuan, tapi saudara satu pun nggak ada yang ngasih bantuan, pertolongan gitu buat saya gitu. Saya berdoa berlutut, saya juga doa puasa juga, waktu itu saya nangis gitu sama Tuhan gitu, jangan sampai saya kena malu. Itu sesuai dengan firman Tuhan kan ada, saya kepadaku tidak akan kena malu gitu. Dan doa saya seminggu kemudian tuh dijawab Tuhan sama suami saya itu. Saya bertemu dengan hamba Tuhan yang bukan saudara saya kenal di Jakarta aja. Beliau pernah ibadah bareng sama saya, ya agak udah kenalan gitu, udah berapa kali ibadah kita ketemu bareng. Dan di waktu saya ibadah yang berangkat sama beliau itu, dia bertanya gitu, kenapa Pak Bu kok agak berubah gitu, kayak nggak bahagia, kayak nggak sukacita, kenapa gitu. Ada masalah apa ya? Dari situ suami saya cerita, saya pun cerita nyambungin gitu, karena mau menikahkan anak, sudah janji harus ngasih bekah ke sana sekian gitu. Terus butuh berapa gitu. Ya kayaknya 30 cukup sih Pak gitu, bilang gitu. Itu mujizat Tuhan, ada orang yang saudara yang nggak saya kenal sebelumnya, hanya kenal di Jakarta, itu digerakkan hatinya untuk nolong saya gitu. Saya waktu itu menangis karena sukacita, sedih sampai saya itu nggak enak makan karena saking senangnya gitu ditolong. Sampai waktu itu sebelum saya pegang uang itu, anak saya sudah kabur gitu, mama nggak dapat uang dari mana, sampai dia kabur sampai ke Sumatera kalau nggak salah. Terus setelah saya pegang uang yang berkat Tuhan itu, saya telepon bahwa udah ada uang, pulang nak gitu. Ini uang udah ada buat ke sana, buat bekah gitu, buat pihak besan. Akhirnya dia pulang. Itu mujizat Tuhan kami rasakan di dalam Tuhan itu luar biasa gitu. Walaupun saya selalu dalam kesulitan, tapi saya tetap bertahan di dalam Tuhan karena keselamatan ada di dalam Yesus gitu. Itulah kesaksian saya juga buat saya, buat ada tips, buat nasihat buat yang dari Kristen, yang udah Kristen dari kecil gitu, harus bertahan di dalam Tuhan gitu. Jangan sampai lari ke seberang gitu. Bertahan di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan gitu. Dari Islam pun bukalah Quran agar mengerti bahwa Isa itu adalah juru selamat, Isa itu adalah yang akan turun di akhir zaman, bahwa Isa itu adalah Siratul Mustaqim. Mungkin itu Pak kesaksian dari saya. Mohon maaf. Puji Tuhan. Silakan Ya, Bu. Pak. Luar biasa ya. Jadi Ibu masih bisa bahasa Sunda, Bu? Bahasa Sunda saya bisa karena emang kecilnya di Sunda. Saya Jawa tapi kecilnya di Sunda, jadi bisa Jawa, bisa Sunda, Arab juga bisa gitu. Tapi Arab daerah gitu, yang saya hafal sehari itu Arab daerah. Oh, iya. Oke. Iya, bisa sapa pakai bahasa Sunda sedikit, Bu, buat teman-teman yang ada di ini, di Jawa Barat. Sampurasun, kangge sadayana saderek di Indonesia ieu, mudah-mudahan tiasa nguping cariosan abdi, tiasa jaden berkat,
anu teu acan percanten ka Tuhan Yesus singkatan di supados ngaran isi itu di orang Ciamis. Assalamualaikum. Ya, puji Tuhan, Ibu. Jadi, Sundanya, Pak. ya, ini teman-teman, Ibu ini besarnya di Sunda, tapi latar belakangnya dari Jawa, ya. Kalau Sunda kan Jawa Barat ya, sama-sama Jawa, cuma Jawa Barat sama Jawa. Jawa Barat, ya. Ya, asalnya dari Jawa, Ya, Jawa ya, Timur, Pak. Jawa Tengah, Bu. Tengah, Jawa Timur, Pak. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Ngapak, Jawa Ngapak. Oh ya, ya baik Bu. Berapa lama Bu Ibu di Arab lalu Bu? Ya ada 3 tahunan lah Pak, kurang lebih, pokoknya pulang tahun 2003. 2 tahun apa 2 tahun setengah itu perhitungannya. Ya. Puji Tuhan ya. Jadi Ibu banyak mendapatkan pengalaman ya selama tinggal di Arab. Jadi di sana ternyata mereka tidak sefanatik dengan orang-orang Muslim yang ada di Indonesia ya Bu? Enggak Pak. Saya juga justru heran pakai joget-joget, pakai yugensi dan pokoknya Pak, saya juga heran gitu waktu itu. Gitu. Iya. Ya. Oke Bu. Terus yang tadi Ibu bilang yang nonton Joyce Meyer itu kan acara kekristenan Bu. Gimana kok bisa orang Arab kok senang dengan ini nonton Joyce setelah Meyer? Saya mengerti, iya karena kan di sana itu ada TV gelombang live Pak, namanya gelombang live, itu khusus buat yang ceramah-ceramah orang Amerika. Terus si Mami itu senangnya Joyce Meyer, katanya adem itu, adem di dalam hati daripada yang ada menurut dia berdebatan sama anaknya itu, Muhammad itu, dia nggak suka mamanya seperti itu. Oh, jadi berarti dia Muslim ya, ini yang nonton itu ya, Muslim ya Bu? Dia Islam ya, yang suka nonton Joyce Meyer itu ya? Ya, dia Muslim kan, dia Islam ya. Iya, itu majikan saya Islam, iya. Nontonnya Joyce Meyer. Dia di Damam, waktu itu saya di Damam. Ya. Oke, baik Bu. Itu memang sebuah realita bahwa kita akan terus lebih mengenal siapa Tuhan Yesus itu dari kuasanya, dari kasihnya, dan apa yang telah terjadi dengan Ibu Watma ini adalah sebuah terang buat teman-teman yang mungkin belum percaya Tuhan Yesus, yang mungkin belum kenal Tuhan Yesus, ya. Karena sekembalinya Ibu Watma dari Arab Saudi, beliau menemukan bahwa mertuanya sudah dilawat Tuhan, sudah percaya Tuhan Yesus. Suaminya pun juga sudah percaya Tuhan Yesus. Sudah percaya Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi suami juga haji juga ya Bu ya? Iya, dia haji. Dan saya karena buat dia gak ada peluang buat, jadi dia pulang, yang ada hanya buat perempuan itu waktu itu. Iya. Jadi waktu Ibu pulang melihat suami sudah berdoa pakai nama Tuhan Yesus, bagaimana Ibu punya reaksi waktu itu? Ibu marah apa bagaimana? Justru waktu itu, ya saya masih diam, masih aneh gitu. Dulu ngajarin di masjid itu tentang Isa, itu orang Kristen, orang kafir, nggak boleh dideketin. Dia doanya sudah kayak gitu. Saya waktu itu masih diam, bertanya-tanya gitu, belum aku sampai ngomong gitu. Terus dibawalah ke mertua gitu kan, mertua sama juga kayak gitu, sang nginepnya gitu, nyanyi kan, waktu itu kan, kalau di sekarang makan pujian, pakai bahasa Sunda gitu. Oh, berarti mertua juga sudah terima Tuhan Yesus ya waktu Ibu pulang ke Indonesia ya, berarti mereka lebih dahulu ya? Sudah terima. Lebih dahulu, makanya saya kaget gitu. Dulu yang ngajarin di masjid, jangan sampai dengar Isa Al-Masih, jangan sampai pokoknya tahu tentang Isa itu udah Kristen, kafir gitu. Bagian Iya. Ibu sempat ini gitu. Sempat berdialog nggak dengan mertua? Kenapa mertua kok? Halo?
Iya, sempat setelah saya pulang dari Jawa itu baru suami dan mertua itu duduk bareng terus ngomong, baru itu ngomong, Iya. jelasin gitu baru waktu itu, gitu. Jadi waktu mereka bicara, Ibu tanggapannya bagaimana setelah kembali dari Jawa? Ibu bisa menerima apa masih tetap tidak terima? Saya belum langsung bisa terima, masih dengerin tapi itulah, masih belum mau ngerespon gitu. Waktu sehari 2 hari saya belum mau ngerespon, tapi kan telaten, "Ayo buka Qur'annya," gitu, "buka ininya biar baca, ece baca," kan ngomongnya gitu ke saya itu karena orang Sunda, "Ece baca, sok baca ayat eta baca anu siratal mustaqim, kalau sholat teh ihdinas siratal mustaqim eta naon harti?" Ya artinya kan petunjuk kita kami jalan yang lurus gitu kan. Ece masih dalam kesesatan dong, dibahas gitu juga sama mertua. Sok baca gitu deui ya. ya bahwa Isa teh juru selamat. Siratal mustaqim bukan rambut dibelah 7 gitu kan kata dia gitu. Dan saya baca iya juga gitu. Sudah mikir kok Quran bahasanya kok kebanyakan Isa Al-Masih yang dulu dijelaskan itu kan nggak boleh dekat sama Isa Al-Masih karena udah kafir gitu karena Tuhannya orang Kristen gitu yang dipenteng, dipaku gitu kan. Gitu. Kok sampai sekarang Bapak ikut ke situ gitu. Terus dari keluarga Ibu sendiri ada yang ini enggak? Ada yang keberatan enggak waktu Ibu sudah mulai percaya kepada Tuhan Yesus? Mereka sudah nggak mau, maksudnya nggak dekat lagi. Udah terserah kalau kamu mau ikut jalur suami kamu udah masing-masing aja gitu, masing-masing gitu. Jadi nggak komunikasi lama gitu, nggak ada ini gitu karena udah itu udah terserah kalau udah nggak mau dibilangin itu adalah agamanya orang Belanda, orang kafir itu mau ntar masukin neraka gitu. Udah itu udah apa namanya udah mutusin nggak mau ngomong gitu, nggak mau ngomong gitu. Dan Ibu sendiri, Ibu Watma sendiri waktu masih di Muslim dulu, bagaimana sikap Ibu terhadap kekristenan, Bu? Apa Ibu juga membenci orang Kristen apa bagaimana? Lagi saya baru masuk Kristen itu Pak, waktu itu puji Tuhan kan ada pendeta itu orang Batak itu baik banget. Jadi saya justru di situ tertariknya dari firman Tuhan yang sudah saya tadi katakan, terus sama orang Kristen itu pendeta itu orang Batak. Itu baik sekali sama saya, sama keluarga saya gitu. Yang selalu nuntun juga jelasin tapi dia peraganya baik gitu, baik. Ya, Kadang-kadang kumpul dia yang masak gitu. Pokoknya dia baik. Dari situ saya juga tertentu ternyata orang Kristen kok baik gitu ya, baik yang tanya kan begini-begini gitu, kafir ini ternyata baik gitu. Kadang-kadang dulu juga pernah saya butuh itu yang dia bukan saudara juga sampai mau nolongin gitu, yang penting tepat waktu Bu gitu. Yang bukan saudara dia nolongin juga di kala itu. Jadi sangat gitu. Dari situ saya tersentuh, terbuka bahwa sekarang saudara saya sendiri yang akunya orang benar, yang agamanya suci gitu. Saya butuh pun sampai merengek-rengek nggak ada satupun yang nolongin, padahal dia termasuknya orang ada lah gitu, nggak ada yang bantu apalagi jangan bantu ya Pak, ngutang aja gitu, saya ngutang nggak ada yang respon satupun itu. Di situ saya baru terbuka ternyata ajaran Isa Masih itu ajarannya mengasihi gitu Pak. Ya, nggak maksud saya begini Bu, Watma. Ibu dulu waktu masih di Muslim, apakah tergolong orang yang tidak suka kalau ketemu orang Kristen? Apa bagaimana Bu konsep keagamaan yang Ibu jalani waktu itu? Halo. Justru karena emang saya sudah didoktrin sama mertua saya di masjid, ya Pak. Oh ya, ada silakan, suara silakan. Pak. Ya, silakan. Lanjut Bu, silakan. Jadi justru waktu itu kan emang saya udah kepikiran, udah diajarin sama mertua saya, jangan sampai kenal yang namanya Isa Al-Masih, Yesus karena dia udah kafir gitu. Saya
ya emang ketemu sama orang Kristen itu kayak gimana gitu, kayak geli, kayak nggak suka, pokoknya nggak suka aja, nggak suka gitu. Padahal dia ngapa-ngapain kita gitu, tapi saya nggak suka aja, nggak suka karena udah diajarin gitu karena dia najis gitu kan, ya kafir, nyembahnya Tuhannya dipenteng, dipaku gitu kan, sampai kayak gitu. Ya. Oke, baik Bu, terima kasih ya. Jadi ya, teman-teman, kita melihat bagaimana kasih Tuhan begitu luar biasa, sekalipun dari mertua yang tadinya mengajarin dengan konsep yang istilahnya membenci atau istilahnya merendahkan kekristenan, tapi Tuhan Yesus tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi kepada manusia. Dan waktu Tuhan Yesus datang kepada mertua daripada Ibu Watma, Tuhan Yesus tidak datang dengan marah-marah, Tuhan Yesus tidak datang dengan keras, dengan kasar, tapi Tuhan Yesus datang dengan rangkulan, karena memang Dia Tuhan, turun dari surga, datang untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus adalah pribadi yang menghidupkan manusia, Dia pencipta dari kehidupan itu sendiri. Kalau iblis, dia pencipta dari kematian. Dan kalau seseorang berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka diubahkan. Ya, Tuhan Yesus datang membawa kasih-Nya dan membawa kehidupan buat Ibu Watma.